Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang mau terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ayo kita sama-sama menyapa teman-teman kita yang di sebelah kanan kiri. Katakan shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Ada sukacita yang baru. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita mulai, kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala barata kala basyakala bu. Syakala barata kala barata kala barata kala basyakala bu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita angkat suara kita untuk sembah Tuhan. Shikila la 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 barata kala barata kala shakala Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia, Engkau anak kami yang perkasa. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah, terpujilah, terima kasih. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan Kau mengundang Tuhan setiap kami Tuhan untuk datang ke rumah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan karena Engkau ya Bapa ingin memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Bahkan Engkau juga akan memberkati Tuhan setiap teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan kesatuan hati, keunitian Engkau akan berikan Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila setiap kami Tuhan Kau segarkan, Engkau kuatkan ya Bapa bagi setiap kami. Kami mengetahui Tuhan kami bisa melewati Tuhan hari-hari ini ya Bapa sampai saat ini. Ini semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kesehatan yang baik bagi setiap kami ya Bapa. Bahkan Tuhan keluarga besar yang baik Tuhan. Pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami oleh darah Yesus. Apa yang kami miliki Tuhan pada saat ini Tuhan, ini semua adalah titipan Tuhan daripada Engkau ya Bapa. Tapi kami mau Tuhan, kami pergunakan Tuhan sebaik mungkin Tuhan
Sehingga hidup kami Tuhan akan menjadi berkat Tuhan untuk sekeliling kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, mungkin Tuhan kami memiliki itu pergumulan hidup ya Bapa. Bahkan Tuhan ada yang sakit Tuhan, ada yang di dalam kebingungan ya Bapa, ada yang kehilangan Tuhan pengharapan ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu, dalawatanmu Tuhan, Engkau akan segarkan Tuhan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah Bapa yang sanggup menolong kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Engkau akan ubahkan Tuhan setiap hati kami, pola pikir kami Tuhan. Sehingga Tuhan setiap kami Tuhan akan menjadi prajurit yang gagah perkasa Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ada sukacita yang baru teman-teman? Amin. Siap melompat untuk Tuhan? Amin. Haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak Tuhan.
Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami ya Tuhan. Ini waktunya Tuhan kami akan menabur Tuhan. Bila setiap tangan-tangan yang akan menabur, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau Tuhan memberi Tuhan dengan sukacita Tuhan berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Shikila la 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 barata kala barata kala barata kala bashakala bo. Shikila barata kala barata kala bashe. Shikila barata kala ba. Shakala la 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 barata kala bashakala barata kala bashi. Shakala la 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 barata kala bashakala barata kala bo. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Bersama-sama Tuhan dengan memuji menyembah Engkau ya Bapa, untuk memuliakan Engkau Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Shakala la 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 barata kala bashi. Shikila barata kala bo. Shakala la 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 barata kala bashi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan Tuhan. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit,
si bintang, betapa mulia namamu Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Lebih dulu katakan thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Bila kita katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih melindungi kami, menyertai kami Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Angkat suara kita untuk bermazmur. Bagi bisa bahasa roh, ayo kita bangun roh kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Kami yang berdosa ini Tuhan, Kau layakkan Tuhan setiap kami Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami ya Bapa. Shikila
Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kesehatan, buat perkenanan, buat undangan. Kami boleh hadir di rumah Tuhan pada hari ini. Kami diundang Tuhan karena Engkau ingin memberkati kami. Urapi kami, ampuni kami, layakkan kami. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam setiap pribadi yang ada di tempat ini. Sehingga pribadi lepas pribadi mengerti tentang pewahyuan yang tersembunyi dalam firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Dan kami percaya bukan hanya anak-anakmu mengerti, tapi Roh Kudus memampukan anak-anakmu di tempat ini, pribadi lepas pribadi, untuk melakukan firman bagi hormat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berikan kata-kata sederhana tapi penuh dengan kuasa sorgawi, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan diberitakan, ada pembaharuan yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan masih ada bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya ya. Hari ini ada hal-hal yang saya lihat tadi atmosfernya kurang bagus ya. Karena saya tahu bahwa hari ini akan ada proses pembaptisan. Ya, jadi kalau saya memang sudah beberapa hari berjaga-jaga. Ya, sudah beberapa hari berjaga-jaga, saya tahu ada yang spesial hari ini. Makanya saya berjaga-jaga. Dan saya percaya tim pemuji penyembah, tim berdoa syafaat juga harus melakukan hal yang sama. Karena serangannya akan semakin kuat menjelang hari hanya. Ya, saya kemarin dari semalam sama istri saya bilang kita berjaga-jaga ya, jangan buka celah. Karena hari ini ada satu terobosan iman ya untuk membaptis beberapa jiwa. Jadi itulah memang namanya peperangan rohani. Tidak terlihat tapi nyata. Saya tadi sudah lihat, saya sudah perhatikan juga, makanya saya berdoa di situ. Biasa sound system gak pernah problem ya. Padahal tadi sebelumnya sudah dites gitu ya, sudah dites, bagus karena kan sudah ada latihan. Fokusannya hilang, saya tadi lihat ada hal yang tidak fokus. Jadi memang serangannya luar biasa. Tapi saya percaya kita adalah umat yang berkemenangan. Amin. Apapun yang terjadi kita harus menang. Amin. Karena Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjut ke dalam khotbah, tolong diputar multimedia tentang film yang namanya Benih, ada di situ. Yuk kita nonton dulu. Ini adalah film proses untuk dari biji itu sampai kepada buah. Bahwa kita lihat di sini pertumbuhannya dimulai dari biji ke akar dulu, ya, dari akar baru ke atas.
bukan hanya bertumbuh, tapi daun-daun yang menghalangi juga dipotong sama pemiliknya supaya asupan makanan buat tanaman ini tidak terhalang. Dia rapikan, dia potong yang menghalangi, ya diberi kekuatan juga, ditopang gitu dengan satu tongkat gitu ya. Dan tongkatnya unik, saya dapatnya video ilustrasi ini bagus, tongkatnya nanti berbentuk salib, Bapak Ibu. Ini bukan satu kebetulan ya. Jadi bawah itu harus ditopang dengan salib juga. Dia terus bertumbuh hari demi hari, ya. Bukan hanya bertambah tinggi, bukan hanya bertambah besar, tetapi lebih daripada itu, dia menghasilkan buah. Buahnya juga semakin besar, semakin besar lagi. Dan akhirnya buahnya juga nantinya, lihat tongkatnya berbentuk salib. Nantinya akhirnya buahnya bisa dinikmati. Ya, luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu, sekali lagi. Di Tuhan. Orang Kristen mau jadi kuat, amin. Tapi untuk jadi kuat kita butuh pondasi yang kuat. Ya, rumah yang kuat itu butuh pondasi yang kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, dibangun beberapa lantai, nanti rumahnya turun atau retak. Ya, bahkan kalau ada banjir, ada badai, itu tidak akan kokoh. Jadi butuh pondasi yang kokoh. Untuk membuat pondasi yang kokoh, tentunya kualitas bahannya harus bagus. Dan ada proses pembuatan pondasi yang kokoh. Nah, kembali lagi, orang Kristen mau jadi kuat. Tetapi yang jadi masalah, orang Kristen tidak mau terima proses untuk jadi kuat. Sedangkan untuk jadi kuat, itu butuh proses. Untuk membuat pondasi yang kuat, itu butuh proses. Untuk menjadikan tanaman kuat, dia butuh akar yang kuat. Tapi untuk memiliki akar yang kuat, itu butuh proses. Nah, banyak orang Kristen yang mau jadi kuat, tidak mau diproses. Maunya instan. Apa yang terjadi? Pondasinya, akarnya tidak kuat. Sehingga tidak bisa dikatakan orang Kristen kuat. Kelihatannya kuat, tapi di dalamnya rontok, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang salah satu rahasia kerajaan Allah, bagaimana kita menjadi kuat. Tema khotbah hari ini adalah penabur dan benih. Kita akan belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita buka Lukas 8 ayat 5. Kita buka Lukas 8 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat 6 selanjutnya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Lanjut ayat ke-7. Ayat ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, saya tahu khotbah ini sudah lama. Saya percaya mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pernah mendengar khotbah ini. Tetapi dalam konteks penjelasan khotbahnya saya dapat hal yang berbeda. Saya belajar di beberapa kanal, ya, beberapa senior preacher gitu ya. Saya lihat mereka membahas yang berbeda dengan apa yang saya dapat hari ini. Kebanyakan mereka membahas bahwa
oh ini adalah beberapa tipe orang Kristen. Tinggal kita bercermin, kita orang Kristen yang mana satu. Tapi saya dapatnya beda. Setelah saya berdoa, saya dapat tuntunan untuk membawakan ini 2 minggu yang lalu. Jadi 2 minggu yang lalu Roh Kudus berbicara sama saya, menuntun saya untuk bawakan ini. Saya bilang, Bapak, ini kan sudah sering dibawakan oleh preacher lain, oleh pengkhotbah lain. Kenapa harus saya bawakan ini? Tetapi tiba-tiba Roh Kudus mengajarkan saya tentang sesuatu yang baru, dan saya cukup diberkati, dan saya percaya kita semua akan diberkati. Amin. Jadi hari ini kita bukan belajar untuk melihat siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang masuk surga, siapa yang tidak masuk surga, bukan. Tapi kita lebih belajar kepada respon hati. Ya. Banyak orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Banyak orang yang memandang tapi tidak melihat. Karena fokusnya datang ibadah bukan untuk mendengarkan firman. Tapi kalau kita punya hati, kita taruhkan buat Tuhan, kita benar fokus kepada firman, percayalah hidup kita akan diperbaiki dan kita akan diberkati. Nah, itu penting sekali. Nah, hari ini dengan melihat 4 ayat tersebut, maka kita boleh belajar ada 3 pokok pembahasan. Pertama, penabur benih, si penabur. Yang kedua adalah benih itu sendiri. Yang ketiga adalah tanah, yang berbicara tentang penerima benih. Jadi ada 3, saya ulang lagi. Penabur benih, benih itu sendiri, dan penerima benih yang digambarkan dengan kondisi tanah. Gitu ya, kondisi tanah. Nah, dari firman ini Tuhan ingin mengajarkan sesuatu buat kita. Coba kita buka ayat 11. Lukas 8 ayat 11. Ini Lukas 8-nya udah benar, coba ayat 11. Sorry, ayat 10. Mundur 1 step. Ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ini penting sekali. Jadi kita semua hari ini diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Amin. Katakan kiri kanan, kamu diberikan karunia. Puji Tuhan, ya. Jadi kita hari ini diberikan karunia sama Tuhan untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Rupanya yang Tuhan bicarakan ini tentang rahasia kerajaan Allah. Jadi kalau kita bisa mengerti rahasia kerajaan Allah, berarti kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Apa maksud Tuhan dengan penabur benih? Kita balik lagi ke Lukas 8 ayat 5. Kalau kita lihat penabur benih ini, dia menaburkan benihnya. Tapi menaburkan benihnya di 4 jenis tempat. Terkesannya penabur benih ini menaburkan benih dengan tidak terstruktur dan tidak teratur, asal sembarang menaburkan benih. Tapi ternyata yang Tuhan Yesus maksudkan bukan itu. Yang Tuhan Yesus maksudkan dan mau ajarkan kepada kita, agar kita sebagai penabur benih, kita harus menaburkan di mana saja, dalam segala kondisi, di setiap waktu. Mungkin saja benih kita ada di pinggir jalan. Mungkin saja benih kita ada di tanah berbatu. Mungkin saja benih kita ada di semak duri. Tapi mungkin juga benih kita ada di tanah yang baik. Tapi sebagai penabur benih, Tuhan mau kita menaburkan benih kerajaan Allah, benih firman Tuhan, kepada siapa saja, melalui kesaksian kita, melalui firman Tuhan, di setiap waktu, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi jangan pikir akhirnya, wah ini kayaknya tanahnya berbatu, bocon lah ngomong sama dia, gue kantol ini. Ya kan? Yang satu lagi yang sekolah tinggi bilang, ya wasting my time. It's useless to talk about God for him, for her, and for him. Itu nggak begitu. Kita nggak usah melihat hasil akhirnya, karena itu adalah karya Roh Kudus. Biarkan benih itu bertumbuh berdasarkan hasil karya Roh Kudus, bukan hasil karya kita.
Kalau hasil karya kita mencuri kemuliaan Tuhan, kita jadi sombong, kita menggantikan Tuhan. Tapi sebagai penabur benih, sebagai penabur firman, sebagai pemberita firman yang dimaksudkan Tuhan di sini, taburlah sebanyak-banyaknya di setiap waktu, siap atau tidak siap. 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan begini. 2 Timotius 4 ayat 2. Ya, 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ingat, nasihati dan tegur orang dengan segala kesabaran. Ya. Dan bahkan dalam pengajaran. Dalam pengajaran artinya apa? Kita jadi toladan, kita jadi contoh. Jangan sampai kita mengharapkan orang berubah, kitanya nggak berubah. Kita harus berubah dulu. Kita jadi contoh, kita jadi toladan, sehingga akhirnya apa? Orang itu akan belajar dari karakter tingkah laku kita. Karena ada Yesus dalam diri kita. Amin. Ya. Jadi sebagai penabur benih, sebagai pengikut Kristus, kita harus menaburkan benih. Jangan sampai firman Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah kita terima, kita simpan. Benih yang kita simpan tidak pernah kita taburkan, tidak akan pernah bertumbuh berbuah. Tapi benih ini harus kita taburkan, kita harus bagikan kasih Kristus karena kita sudah mengalami Kristus. Ingat, jadi pengikut Kristus, Tuhan mau kita sebagai penabur benih. Yang mau katakan amin. Ya. Yang kedua adalah benih itu sendiri. Oh, benih itu firman Tuhan. Ya, tapi lebih dalam daripada itu. Coba buka ayatnya di Lukas 10 ayat 11. Yang tadi. Lukas 8 ayat 11, sorry. Lukas 8 ayat 11. Firman Tuhan berbicara, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Apakah sekedar firman Allah? No, more than that. Lebih daripada itu. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan begini. Pada mulanya adalah firman, ya silakan buka Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Firman Allah itu adalah pribadi. Ketika seorang menyampaikan, Pak Edwin, tadi Pak Moses berkata, Bapak harus pergi ke Taman Mini. Yang ngomong itu bukan Pak Moses, tapi orang kepercayaannya Pak Moses. Sedangkan perkataan Pak Moses yang disampaikan kepada orang itu mewakili Pak Moses. Artinya perkataan Pak Moses mewakili pribadi yang namanya Pak Moses. Sehingga firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Ketika kita terima telepon, suara dari telepon itu bukan orangnya, tapi suaranya. Tapi suara orang itu mewakili orang itu. Sehingga firman Allah adalah Allah itu sendiri. Ketika kita menyampaikan Allah, ketika kita memberitakan firman Allah, itu artinya kita memberitakan Yesus, pribadi yang adalah Allah itu sendiri. Dan ketika kita panggil namanya, kita berseru kepadanya, maka kita semua akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepadanya akan diselamatkan, firman Tuhan. Jadi kita harus beritakan Kristus. Kok bisa kita beritakan Kristus? Karena kita mengalami Kristus. Kita sudah mengalami Kristus dan kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Tapi jangan sampai benih itu disimpan di kantong kita. Jangan sampai benih itu nggak dibagikan. Banyak sekeliling kita yang masih belum mengenal kebaikan Yesus. Mereka baru mendengar. Nah, ketika kita beritakan tentang kebaikan Yesus, maka firman Allah yang diberitakan itu adalah firman Allah yang hidup, karena itu adalah pribadi yang hidup. Dia yang akan menjadikan firman itu terjadi di kehidupan orang-orang yang kita beritakan, ya dan amin. Jadi firman Allah ini penting untuk diberitakan, jangan disimpan. Jadilah saluran berkat Tuhan yang hidup. Ketika kita menjadi saluran berkat Tuhan yang hidup, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menaburkan benih, percayalah, kita juga akan diberkati. Ingat khotbah kemarin, diberkati untuk memberkati. Ya, jangan lupa. Jadi jadikan firman Tuhan itu hidup, karena firman Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Jadi benih ini adalah firman Tuhan.
Ketika kita memberitakan, kita menceritakan, kita mengatakan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu benih. Bagaimana pokok cerita yang ketiga? Yaitu tentang kondisi tanah. Kita adalah manusia dari tanah kembali kepada tanah. Tanah yang dibicarakan Tuhan menggambarkan tentang respon hati kita. Ruang tanah hati kita. Respon hati kita. Dikatakan di Lukas 8 ayat 5, jenis tanah yang pertama adalah pinggir jalan. Ya. Katakan pinggir jalan. Tahu arti di pinggir ya? Arti di samping kan, kalau kita dikesampingkan, kita dipinggirkan, itu artinya kita dianggap nggak? Kan kadang ya kayak dibuang gitu ya, dijauhkan, dikesampingkan, dipinggirkan. Jadi kesannya kayak dibuang. Nah, orang-orang yang memiliki tanah di pinggir jalan ini artinya menyampingkan firman Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan, tapi dia mengesampingkan firman Tuhan, dia membuang firman Tuhan dengan ketidakpercayaannya, dengan beberapa logikanya, dengan pertanyaan-pertanyaannya, apakah benar firman ini hidup apa enggak, apakah benar firman ini terjadi dalam hidup saya apa enggak, atau mungkin menolak, mana mungkin Tuhan Yesus itu adalah Allah. Ada juga yang begitu. Biasanya terjadi daripada orang-orang yang belum percaya, bukan percaya, dan mungkin baru saja percaya. Dia menaruh benih firman itu di pinggir, dikesampingkan, sehingga apa yang terjadi? Benih itu dimakan oleh iblis, bahkan diinjak oleh orang-orang. Iblis tidak suka kita bertumbuh. Iblis tidak suka kita mendapatkan berkat. Surga adalah sumber berkat. Kalau sumber berkat, berkatnya tidak pernah berhenti. Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita dibentuk di janin ibu kita. Dia sudah siapkan rencana Dia yang paling indah, yang terbaik. Tapi permasalahannya kalau sampai kita tidak menerima berkat itu bukan salahnya Tuhan. Karena sumber berkat, ya, sumber berkat itu tidak pernah berhenti. Makanya dikatakan sumber. Dan itu sudah disediakan bagi yang percaya kepada Dia. Kalau sampai mereka tidak menerima berkatnya, itu karena manusianya. Listrik PLN ini jalan terus. Makanya lampu bisa menyala, layar bisa menyala. Tetapi dia bisa mati bukan karena listriknya tidak ada. Listriknya ada. Lampu ini mati karena kita yang mematikan. Tapi kalau kita nyalakan, ya, kita nyalakan, maka listriknya menyala, lampunya menyala. Begitupun berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Dia adalah sumber berkat, sorga adalah sumber berkat. Sorga tidak pernah berhenti mengalirkan berkat. Orang berdosa saja diberkati, orang yang menolak Yesus saja diberkati, masih dikasih napas. Apalagi kita anak Tuhan. Yang membuat berkat itu tidak sampai karena kitanya. Kita yang menutup saklar lampunya. Kita yang memutus hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan itu hubungan. Kekristenan bukan pada saat kita susah datang ke tempat berdoa, ya. Zaman dulu tuh saya sebelum percaya gitu. Kalau saya nggak punya duit tuh, saya nggak punya duit nih, kang tahu nggak ada nih, kosong, kering nih, lumbung udah mulai kering nih. Saya datang ke tempat lama saya. Ngapain? Saya beli minyak, ya. Karena kalau minyak kita taruh, kan lampunya nyala. Kata orang tua bilang, kalau kita kasih minyak, lampunya nyala, jalan-jalan kita yang gelap, bisnis yang nggak kelihatan tuh jadi kelihatan, jalannya terang. Saya beli tuh minyak banyak-banyak. Setiap ada lampu, saya tuang tuh minyak. Mana saya tuang tuh minyak? Terus beli lagi namanya kimchua, uang orang mati. Saya beli, katanya apa? Kalau kita bakar tuh uang, nah nanti kita dikasih uang. Jadi kalau nggak butuh, nggak pergi. Kalau kantong tipis baru pergi. Jadi bukan hubungan. Artinya kalau saya perlu, saya datang. Udah kayak bisnis. Kamu jual, saya beli. COD, ya kan? Cash on delivery. Ada uang, ada barang. Nah, sistemnya kayak gitu. Tapi kalau Kristen ini berbicara hubungan.
Suka duka kita sama Bapa kita di sorga. Suka duka kita dekat sama Bapa kita di sorga. Mungkin kita lagi sedih, ya curhat sama Bapa di sorga, nangis-nangisan berdua-duaan. Kita lagi senang, jangan lupa bersyukur juga sama Bapa di sorga. Jadi kekristenan ini bicara tentang hubungan. Sama seperti hubungan antara arus listrik dengan lampu. Kalau hubungannya diputus, aduh, begadang lagi, nggak bisa bangun. Ya. Itu susah terputus nanti. Gitu ya. Apalagi nanti misalnya, waduh sibuk nih, ada cuan nih, gede nih, kan buat gereja juga Pak. Tuhan nggak perlu uang kita. Tuhan perlu hati kita. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan lebih senang kita dekat dengan Dia, bukan kantong kita yang dekat dengan Dia. Dia punya semuanya, Bapak Ibu. Dia punya semuanya. Semua pengerja di sini sudah melihat kebaikan Tuhan ketika COVID, gereja tidak boleh beribadah. Tapi di saat itulah gereja dibangun. Itu luar biasa Tuhan kita. Sampai hari ini gereja tidak pernah berhenti. Puji Tuhan tuh. Sorry ya, bukan dalam kesombongan, mic-nya baru. Gereja diberkati. Gereja diberkati. Gitu. Tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi nggak perlu kita terlalu fokusnya ke, aduh, ini Bapak ngomong berkat pasti uang nih. Enggak. Hubungan kalian anak dengan Bapak itu harus dekat. Supaya nanti jangan cari saya. Kalau ada masalah cari Tuhan. Saya bukan Tuhan Yesus. Saya nggak bisa menyelamatkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tapi saya harus memperkenalkan Yesus kepada Bapak Ibu. Supaya kalau ada masalah, Bapak Ibu langsung telepon ke surga, hotline ke Tuhan Yesus. Itu tujuannya. Jangan jadikan saya Tuhan, biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Amin. Pengajaran di sini seperti itu. Makanya saya tidak ajarkan kalau apa-apa gitu, wah jangan panik, jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Saya ajarkan seperti itu. Percaya deh, nanti semua dari kalian pasti akan mengalami berkat yang sama seperti yang saya terima. Yang mau katakan yes? Yes. Ya. Jadi itu penting, itu penting. Ingat, jangan biarkan kita tutup pintu hati kita. Tapi izinkan kita buka hati sehingga benih itu tidak di pinggir jalan, tapi masuk ke dalam hati kita. Jadi yang pertama, respon hati, kita harus buka hati. Yang kedua, di ayat 6, Tuhan Yesus mengajarkan begini. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ya tidak mendapat air lah karena jatuhnya ke batu. Emang ada batu itu bisa menyerap air? Tidak ada. Gitu ya. Tanah berbatu ini berbicara apa? Batu itu lembut atau keras? Ayo coba periksa pakai stetoskop firman. Hatinya siapa yang keras? Gak usah tunjuk tangan, bilang aja sama Tuhan, Tuhan hati saya keras Tuhan. Ya, stetoskop firman, coba cek. Hati saya keras gak ya? Gitu ya. Jangan miliki hati yang keras. Karena kalau kita miliki hati yang keras, benihnya gak bisa mendapat air, gak bisa bertumbuh. Jadi caranya gimana Pak? Saya susah sekali ngubah hati saya. Apalagi kalau ngeliat dia, aduh gemes banget Bapak. Minta sama Tuhan. Bisa Pak? Bisa. Coba buka Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang mau katakan amin. Ya, saya ini orang keras. Dijamin 100% saya orang keras. Tapi puji Tuhan saya ketemu Yesus yang lembut. Ya, akhirnya saya dilembutkan hatinya. Dan maka itu pengembalaan saya, dikirimlah orang-orang yang keras. Karena gembalanya keras. Saya puji Tuhan, ya kan ya. Karena Tuhan melembutkan hati saya, Tuhan yang sama akan melembutkan hati kita semua. Amin. Hati kita pasti digantikan dengan hati yang taat, ya, hati yang lembut, hati yang baru. Amin. Ya. Oleh karena itu katakan bersama-sama saya,
Tuhan, saya mau hati yang baru, hati yang taat, dalam nama Tuhan Yesus. Wah, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Gitu. Jadi yang pertama harus buka hati, yang kedua kita harus punya hati yang taat, hati yang baru. Bagaimana dengan yang ketiga? Kita buka Lukas 8 ayat 7. Kembali lagi. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Ya. Dan semak itu tumbuh bersama-sama. Nah, dan menghimpitnya sampai mati. Wah, ini masalah. Kalau tumbuh bersama-sama aja nggak apa-apa. Ini tumbuh bersama-sama dan menghimpit kita. Sekarang saya tanya, kalau kita duduk di kiri kanan ada semak duri, apa yang terjadi dengan kita? Gelisah ya? Khawatir ya? Takut apa? Takut ketusuk. Ya, takut ketusuk. Nah, kalau takut ketusuk, karena kalau ketusuk sakit gak? Sakit. Sakitnya di daging atau sakit di hati? Oh, kirain sakit hati. Aduh, terkutuklah engkau, kukutuk dalam nama Tuhan Yesus, tidak berbuah lagi. Kan nggak begitu ya, itu sakit hati namanya. Sakit daging. Aduh, sakit. Gitu ya, dagingnya sakit. Nah, Tuhan mau berbicara nih. Respon hati kita kebanyakan takut sama masalah yang bersifat kedagingan. Masalah yang bersifat kedagingan. Takut kekurangan makan, takut kekurangan minum, gitu ya. Takut gak punya pakaian yang bagus-bagus. Kan kedagingan ya, bicara tentang fisik daging. Coba kalau kerohanian, gak butuh yang namanya ibaratnya untuk ditunjukkan ke orang-orang. Tapi kalau kedagingan fisik kan itu harus diperlihatkan, kedagingan. Nah, masalahnya ini, duri-duri ini menghimpit kita, menusuk kita. Dan ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang tahu kebutuhan kita. Coba buka Matius 6 ayat 31 dan 32. Matius 6 ayat 31 dan 32. Dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Ayat berikutnya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Gitu ya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, katakan tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Bapa tahu kebutuhan kita. Tapi yang jadi masalah kita doa keinginan kita. Kebutuhan sama keinginan berbeda. Tuhan bilang, nah, penghasilan kamu sebulan UMK. Ya udah, kamu paling cocok kalau nggak naik sepeda motor lah. Jangan kamu beli Lexus yang 4.200 cc. Nah, saya pernah punya tuh satu mobil itu, Lexus 4.200 cc. Waduh, dijamin, ngisi bensin sebentar, cari lagi pom bensin. Nggak cukup nanti nak, belum STNK-nya. Tapi kebutuhan yang dia minta adalah, Tuhan berikan saya transport karena rumah saya ke tempat kerja jauh. Lalu kita mulai meminta keinginan kita. Kalau boleh Tuhan, Alphard lah satu. Padahal gajinya UMK Bapak Ibu. Tuhan lebih pintar matematika dibanding kita. Kalau kita berhitung kayaknya cukup deh Tuhan, pasti cukup nih kalau pakai Alphard cukup nih. Bisa lah. Ditambah lembur, ya bisa lah. Tapi Tuhan hitung pakai kalkulator surga, dia bilang ini. Nah, kayaknya kamu cocok naik angkot. Gratis, aman, ada doa lagi. Karena orang angkot, supir angkot kan ugal-ugalan tuh. Jadi sebelum masuk berdoa dulu gitu ya. Itu pasti bagus, itu mantap itu. Gitu. Kamu dekat sama aku. Misalkan kayak begitu gitu. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Terkadang kita mengingini sesuatu yang terbaik menurut kita. Tapi Tuhan berikan kebutuhan kita yang terbaik menurut Tuhan. Pilih mana? Pilih yang menurut Tuhan kan? Jadi alangkah baiknya tanah hati kita jangan tertusuk oleh semak duri yang akhirnya menghimpit kita dan kita mati. Banyaklah bersyukur dan banyaklah percaya bahwa Bapa tahu apa yang kita butuhkan.
Pokoknya prinsipnya gini, burung-burung itu di udara dikasih makan. Berapa banyak jenis burung di udara dikasih makan. Tapi dengan catatan ya, burung-burung dikasih makan, mereka juga cari makan. Ya, ada satu aliran ngajarin saya, dia bilang, Pak, rezeki itu kan tidak pernah tertukar. Tuhan sudah berikan rezeki, jadi kita nggak usah cari, Pak. Nanti juga ada rezeki, siapa bilang? Kita berdoa, tapi kita juga harus cari. Nggak mungkin kan burung-burung lapar, tiba-tiba dari langit keluar cacing. Pluk! Wah, haleluya kata burungnya. Tak mungkin begitu. Kita juga harus cari. Ya, kita berdoa, dibukakan pintu berkat, lalu kita berjalan mengambil berkat itu. Ya. Nah, biasanya pada saat kita mau ngambil berkat, nah si iblis datang tuh. Karena iblis tidak mau kita dapat berkat. Mencuri, membunuh, membinasakan. Mulai dikacauin. Alah, kamu kan gak sanggup. Alah, capek deh. Alah, mending kamu di rumah aja lah. Itu iblis tuh, itu kerjanya iblis. Ya, Tuhan sudah buka berkat, kita gak mau jalan. Nah, kita harus jalan tuh. Tuhan saya mau, Tuhan saya mau. Datang. Walaupun sekalipun kelihatannya tidak mampu, tapi kalau Tuhan yang bukakan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menutup pintunya. Respon. Jadi yang ketiga, biarkan hatimu tenang. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan lihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Ya. Kalau rumput tetangga lebih hijau, jangan pindah ke rumput tetangga. Tapi tanya, pupuknya pakai pupuk apa? Sehingga rumput kita juga hijau. Amin. Ya, jadi jangan kita pindah rumah. Kita sudah punya rumah, kita sudah punya halaman rumah, kita sudah dikasih berkat dari Tuhan. Tinggal apa? Kita buat berkat itu untuk memberkati dan bertumbuh dan berbuah. Rumput tetangga hijau, tapi belum tentu berbuah. Tanya pupuknya. Ya kan? Tapi yang terpenting adalah belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan, benih yang tadi diberikan, benih yang tadi ditabur di ruang tanah hati kita, percayalah, itu adalah benih yang terbaik dari sorga. Ya, jadi yang pertama tadi buka hati, yang kedua hati yang baru, miliki hati yang baru, hati yang taat. Yang ketiga, tenangkan hatimu, hati yang tenang. Jangan khawatir, jangan gelisah. Khawatir boleh, gelisah boleh, tapi doa paling penting. 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Kok tiba-tiba keluar ayat itu? Coba dilihat 1 Petrus 5 ayat 7. Nggak ada di skrip. 1 Petrus 5 ayat 7. Wow, puji Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus pelihara kita dengan sempurna. Ya. Tidak ada yang namanya kekurangan. Tapi Tuhan berjanji kita berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala kebaikan. Ya. Itu cuma tipu daya iblis. Itu perkataan iblis yang menjatuhkan semangat kita. Iblis mau buat kita jatuh selama-lamanya, gak bangun lagi. Tapi Tuhan tidak memberikan hal seperti itu. Tuhan memberikan ujian supaya kita naik kelas, terus di bawah naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Itu Tuhan kita. Beda dengan iblis. Makanya iblis memberikan pencobaan, tapi Tuhan memberikan ujian. Pola pikirnya dirubah. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, kita harus keluar sebagai pemenang bersama sang pemenang, yaitu Yesus. Kalau kita menang dan terus menang, maka percayalah kita punya mental orang yang berkemenangan. Tapi kalau kalah lagi, udah kalah masukin koin, dapat 3 nyawa lagi. Kalah lagi, masukin koin lagi. Itu sama aja kayak main game, Bapak Ibu. Ya. Jadi respon hati yang Tuhan mau, 1, buka hati. 2, miliki hati yang baru, hati yang taat. 3, tenangkan hatimu. Jangan khawatir. Orang khawatir, panik, orang panik, gak ada jalan keluar. Semua jalan keluarnya keruh, semua jalan keluarnya gak bener itu. Karena panik. Ya, karena khawatir. Tenangkan dulu dirimu. Dengeran suaranya sama Tuhan. Makanya tuh ya, kalau suami istri lagi ribut, jarak deket nih. Ini ibaratnya nih, di drum ini, posisi drum ini suaminya, ini posisi istrinya. Itu ngomong sudah deket, tapi jerit-jerit. Kenapa jerit-jerit? Karena nggak denger hatinya. Itu karena dalam kemarahan itu ya, dalam satu kemarahan itu, seakan-akan suaranya paling besar dan harus didengar.
itu nggak ada jalan keluar. Makanya dalam kemarahan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, tenangkan diri. Dengarkan suara Tuhan. Percayalah, pasti ada jalan keluar. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat di ayat Lukas 8 ayat 8 ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Katakan, Tuhan Yesus, jadikan hati saya tanah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua mau memiliki tanah yang baik, di mana benih firman Tuhan yang ditaburkan itu bertumbuh subur di tanah hati kita. Dan bahkan lebih daripada itu, bertumbuh subur dan berbuah seperti film tadi. Bisa dinikmati. Bukan hanya dinikmati sama kita, tapi banyak orang. Mengalami Kristus dan membagikan Kristus. Itu yang terpenting. Jadi hari ini kita belajar, kita tidak boleh menghakimi. Pada saat kita memberitakan firman, aduh, Pak Gembala, beratlah jadi saksi buat dia. Kenapa? Tambeng. Apa tambeng? Keras kepala, auban. Dibilangin gak ngerti, ngelawan terus. Gak apa-apa, tabur aja. Tabur aja. Kalau dia gak mau dengerin firman, bersaksi. Bersaksi apa? Melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Nanti dia lihat deh, kok orang ini beda ya? Di situ ada tanda tanya besar. Ketika dia ada tanda tanya besar, dia mulai cari tahu, kenapa orang ini beda dibanding yang lain? Nggak sengaja lihat, oh ternyata anak Tuhan. Ya, jangan seperti kemarin saya ke BCS, ke mana tuh? Di Simol. BCS apa di Simol saya lupa. Saya mau bayar, itu kereta ngadang dengan belanjaan segunung gitu ya, ngadang di kasir. Yang lain kasir-kasir tutup, beberapa tutup. Jadi tinggal sedikit kasir. Saya mau serobot, perasaan kok kayaknya nggak dalam kebenaran gitu ya. Tapi saya mau duluin orang yang nggak ada, mau tegur orang yang nggak ada, cuma keretanya ngadang di kasir. Saya bilang, aduh, ini gimana ya Tuhan? Mulai saya bahasa rohi ratakara dan basyakara. Saya doa bersama Allah gitu kan, hanya Allah dan saya yang tahu, iblis kan nggak tahu. Saya doa. Apa yang terjadi? Kucuk datang satu perempuan yang kelihatannya cantik gitu ya, kayak tante-tante yang luar biasa ya, rambut kayak singa warna-warni jalan gitu. Begitu saya lihat jalan, nggak taunya kalungnya salib Bapak Ibu. Saya bilang ya Tuhan. Bagus saya nggak nyanyi di situ. Oh ya Tuhan punya mula. Ya Tuhan, ternyata anak Tuhan. Jangan seperti itu gitu. Tapi ketika kita kelebihan pengembalian dari si kasir, kita bilang, Kak mohon maaf, kayaknya kembaliannya lebih, nanti kakak nombok, potong gaji, ini saya kembalikan. Oh iya makasih ya Pak. Disitulah karakter Kristus ada. Tapi bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi cahaya yang menerang, menjadi garam dan terang. Ini penting. Makanya jadikan ruang tanah kita, hati kita ruang tanah yang baik, yang mau buka hati, yang punya hati yang baru dan taat, dan bahkan hati yang tenang, penuh dengan damai, sehingga menjadi tanah yang baik, di mana benih yang ditabur berakar dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Semua bagi hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Jadi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, jadilah penabur benih yang memberitakan tentang firman Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Yesus yang baik, Yesus yang hidup. Ya, semua karena Roh Kudus yang memberikan kita roh keperkasaan untuk memperkatakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, beritakan firman Tuhan saja, benih. Ya, jangan terus beritakan firman, habis itu ngomongin orang. Benihnya hilang lama-lama. Yang diomongin orangnya nih, pribadinya. Wah, ini gini. Jangan. Kita beritakan firman. Jangan diperdebatkan, ya. Jangan dipaksakan, tetapi diberitakan. Firman Tuhan hanya untuk diberitakan, bukan diperdebatkan dan bukan untuk dipaksakan. Kalau mereka menolak, biarkanlah. Karena nanti ada Roh Kudus yang bekerja dan berkarya. Ya. Yang ketiga,
respon hati kita sebagai penerima benih. Pertama, buka hati. Yang kedua, minta hati yang baru, hati yang taat. Yang ketiga, tenangkan hati. Biarkan damai sejahtera Allah memenuhi ruang hati kita. Maka percayalah, kita akan memiliki tanah yang baik. Yang keempat, yang kata Tuhan Yesus, di mana benih itu akan bertumbuh, dan bukan hanya berakar, bertumbuh, juga berbuah. Ya, percayalah, ketika hidup kita berbuah, maka kita menjadi saluran sorga, berkat sorga yang hidup. Kalau menjadi saluran berkat sorga yang hidup, berkat sorga tidak akan pernah terputus, karena terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang untuk bagi berdiri, kita nyanyikan satu lagu, minta kepada Tuhan untuk mengubah hati kita. Segala yang tak terjadi tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyayangi di dalam hidup ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti Sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. lebih sungguh-sungguh lagi, katakan Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. sekali lagi katakan Bapa. Sentuh hati, Ini kami Tuhan, ubah hidup jamah hati kami, menjadi yang bentuk hati kami Tuhan, untuk menjadi emas yang murni. emas yang murni di hadapan, Kau membentuk menjadi berharga di hadapan. bejana hati. Biarlah bejana hati kami dibentuk seturut kehendak. Bapa, ajarku Bahkan ajarkan kami mengerti tentang kasih Tuhan, sebuah kasih yang hidup, yang kasih yang selalu memberi. memberi. Biarlah kami menjadi saluran berkat kasih yang hidup, bagaikan sumber mata air yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Pernah berhenti. Katakan sekali lagi Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku.
merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Minta sama Tuhan, Tuhan, berikan saya hati yang terbuka. Tuhan Yesus, berikan saya hati yang baru, hati yang mau taat. Tuhan Yesus, berikan saya hati yang tenang, hati yang tidak khawatir. Dan juga Tuhan, jadikan hati saya tanah hati yang baik, yang membuat benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Ubahkan setiap dari kami, Tuhan. Saya mau diubahkan, saya mau diperbaharui, saya mau, Tuhan. Dan saya percaya hari ini kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus akan memperbaharui setiap pribadi lepas pribadi tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini, semua anak-anakmu memiliki tanah hati yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bukan hanya menerima benih, berakar, bertumbuh, berbuah, tetapi mereka juga akan menjadi penabur benih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terjadi di setiap anak-anakmu, Tuhan. Biarlah Yesus yang adalah benih, yang adalah firman Tuhan itu selalu tinggal dalam ruang tanah hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan Bapa, sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, Bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. bagai air mengalir. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat firman-Mu yang menuntun setiap dari kami, yang mengajarkan kami untuk meresponi firman Tuhan melalui respon hati yang Engkau mau, bukan yang kami mau. Bapak, izinkan Roh Kudus-Mu memampukan setiap dari kami, sehingga kami diperbaharui secara total, kami diperbaharui secara sempurna. Hati kami menjadi ruang tanah hati yang baik. Bapak, berkati anak-anak. Kami percaya Tuhan, kami percaya mereka pulang tidak sama dengan mereka datang. Mereka pulang membawa benih-benih yang baik, benih-benih yang berakar, benih-benih yang bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah. Dan bukan berhenti sampai di situ aja. Mereka bukan hanya sebagai penerima benih, tapi mereka menghasilkan buah yang matang dan akhirnya mereka menjadi penabur benih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, pakai setiap anak-anak-Mu menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan, terima kasih buat firman. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebar di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat kekudusan, berkat keselamatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan,
Abraham, Ishak, dan Yakub, dan bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.